Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang namanya paradigma penelitian. Nah, kalau minggu lalu itu kalian sudah menjelaskan apa itu penelitian, bagaimana itu cara meneliti. Nah, itu sudah kalian lakukan di pertemuan kedua. Jadi sedikit feedback kembali bahwa penelitian itu adalah hasil kajian dari suatu metode-metode ilmiah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk paradigma penelitian ini itu ada dua yang ingin Ibu sampaikan, bahwa dalam penelitian itu ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama dulu itu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini itu dia berlandaskan pada filsafat positivisme atau dinamakan dengan penelitian positivistik. Jadi penelitian positivistik ini yaitu dia digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana teknik pengumpulan yang dilakukan itu dilakukan secara acak, kemudian pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian, analisisnya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Itu adalah landasan dari filsafat positivisme. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian korelasional atau hubungan X dan Y. Jadi contohnya saja, misalkan kita ingin mencari hubungan minat belajar dan hasil belajar. Nah, itu bisa kita gunakan di sini adalah penelitian korelasional namanya ya, karena dimana untuk mencari hubungannya ini dia bersifat kuantitatif di sini, karena berupa data angka-angka saja yang kita butuhkan. Kemudian ada juga penelitian kausalitas. Nah, ini banyak sekali senior-senior kalian, alumni kalian yang sudah membahas penelitian kausalitas, itu pengaruh X terhadap Y. Kemudian ada penelitian deterministik, itu adalah hukum alam atau hukum kodrat atau sunatullah. Jadi contohnya saja kalau untuk ilmu pengetahuan alam ya, jadi di air itu berasal dari gunung. Tidak mungkin bahwa air itu akan tidak turun dari gunung. Jadi itu adalah itu merupakan sudah hukum alamnya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini itu ciri-cirinya itu ada penelitian dia berlandaskan post-positivistik dan penelitian konstruktivistik. Nah, penelitian post-positivistik ini itu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti di sini itu adalah instrumen kuncinya. Beda dengan kuantitatif, itu adalah instrumen penelitiannya adalah berupa tes hasil belajar, lembar observasi, dan sebagainya. Tapi kalau di sini untuk penelitian kualitatif, instrumen kuncinya itu adalah si peneliti itu sendiri. Kemudian pengambilan sampelnya itu juga dilakukan secara purposif dan snowball. Jadi beda kalau kuantitatif itu dia menggunakan cara acak atau random. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu triangulasi, analisisnya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya itu lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Jadi beda kalau penelitian kuantitatif itu dia menguji teori, tetapi kalau untuk penelitian kualitatif itu kita menemukan teori di sini. Kemudian berikutnya itu adalah penelitian konstruktivistik, itu juga sudah jelas. Nah, di sini Ibu ingin jelaskan mengenai jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian. Ini juga bisa kalian baca di bukunya Sugiono ya.
bahwa penelitian menurut tujuan itu ada dua, ada penelitian terapan dan murni. Nah, penelitian terapan itu adalah untuk mendapatkan informasi dalam memecahkan masalah. Kemudian kalau penelitian murni itu untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam tanpa ada penerapan hasilnya. Jadi tujuannya itu mengembangkan teori sehingga bisa berupa penemuan dan pengembangan ilmu. Kemudian ada penelitian menurut tingkat eksplanasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini untuk mengetahui nilai dari suatu variabel yang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan iptek. Kemudian ada penelitian komparatif, itu dia bersifat membandingkan 2 atau lebih variabel. Kemudian ada penelitian asosiatif, itu mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, kemudian penelitian menurut metode, yaitu yang pertama ada penelitian survei, penelitian expose faktor, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research, kemudian ada action research, kemudian ada penelitian evaluasi, penelitian sejarah, dan penelitian development. Jadi, untuk jenis-jenis penelitian berdasarkan metodenya ini Ibu harap kalian baca lebih mendalami di bukunya Sugiono ya. Karena nanti pada akhir slide ini, kalian harus mendiskusikan dari ketiga jenis penelitian ini yang berdasarkan metodenya, kalian harus klasifikasikan yang mana saja yang termasuk penelitian kuantitatif, yang mana yang termasuk penelitian kualitatif. Nah, di sini Ibu berikan perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kalau dilihat dari desainnya, untuk kuantitatif dia lebih spesifik, jelas, dan rinci. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pegangan langkah demi langkah. Kalau kualitatif itu desainnya bersifat umum, kemudian fleksibel, dan dia berkembang dalam proses penelitian. Nah, kalau tujuannya sendiri, untuk kuantitatif itu dia menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang punya nilai prediktif. Sedangkan kalau kualitatif itu dia menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman. Nah, kemudian dari segi teknik pengumpulan datanya, kuantitatif itu kuesioner, observasi, dan wawancara bermakna. Kalau untuk kualitatif, itu teknik pengumpulan datanya menggunakan participant observation, kemudian interview, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian instrumen penelitian kuantitatif itu adalah tes, angket, wawancara terstruktur. Kemudian dan ini instrumennya itu sudah teratas standar. Kalau kualitatif itu instrumennya itu adalah si penelitinya. Kemudian ada tambahan buku catatan atau hasil rekaman, kamera, handycam, dan lain-lain. Kemudian kalau dilihat dari datanya, jelas bahwa untuk kuantitatif itu dia bersifat kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Kemudian hasil pengukuran variabelnya itu dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan kalau kualitatif itu dia bersifat deskriptif. Kemudian datanya itu berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kuantitatif itu dia sampelnya besar. Jadi bisa 100, bisa 200. Nah, itu tergantung dari jenis penelitiannya nanti. Kemudian dia representatif, sedapat mungkin dia harus random dan ditentukan sejak awal. Sedangkan kalau kualitatif itu dia sampelnya itu kecil. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 20 orang kemudian dari 20 orang itu kita ambil saja 3 saja sampelnya, maka itulah yang termasuk dengan metode kualitatif. Jadi kita menggunakan teknik pengambilan sampel itu proporsif atau snowball di sini. Nah, kemudian dari segi analisisnya, untuk kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data. Jadi kalau kita sudah laksanakan penelitian, itu kita kumpulkan data-datanya, itu baru kita analisis. Kemudian bersifat deduktif dan menggunakan statistik untuk menguji teori. Kalau kualitatif, itu dia terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Jadi untuk menganalisisnya itu tidak sampai pada saat dia sudah selesai melaksanakan penelitian, tidak.
Tapi dia dari awal dia melaksanakan penelitian sampai dengan akhir itu dia analisis. Dan itu dia bersifat induktif di sini. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian hubungan dengan responden, kalau untuk kuantitatif itu dia dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Jadi di sini antara peneliti dengan sampel atau subjek penelitiannya nanti di kuantitatif itu dia tidak boleh terlalu dekat. Karena kenapa? Kita ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang kita dapatkan. Berbeda dengan yang kualitatif, yang betul-betul kita harus dekat sama orangnya. Kalau bisa kita harus kemanapun dia pergi kita ikut juga, gitu. Supaya kita bisa mendapatkan makna dari suatu penelitian kita ini. Kemudian yang terakhir itu adalah kapan penelitian ini selesai. Kalau untuk kuantitatif itu ya dia bakalan selesai kalau semua kegiatannya terlaksana. Jadi kalau sudah sampai dia sudah melaksanakan penelitian, maka stop di situ. Tapi kalau kualitatif itu tidak. Jadi kalau misalkan datanya itu sudah tidak ada lagi data jenuh atau data yang baru, maka berhenti di situ. Nah, selanjutnya ini Ibu minta kepada kalian untuk berdiskusi di Classroom ya. Nah, dari tadi jenis-jenis penelitian yang berdasarkan metode, itu kalian tentukan yang mana yang termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, Ibu tunggu di Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.